Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Pak Fajar di channel YouTube Anwar Fajar Ramadan. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan buku Manusia Langit, Di Bumi Tak Dikenal, Di Langit Tenar, yang ditulis Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus Al-Fatihah. Di sini kita akan melanjutkan kisah yang ke-12, yaitu budak yang mustajab doanya. Luar biasa nih. Yaitu pernah Abdullah bin Mubarak pernah bercerita. Apa cerita beliau? Suatu hari aku tiba di Mekah saat kemarau panjang dan musim panas yang luar biasa. Jadi sedang terjadi kemarau panjang. Masyarakat pun berkumpul di masjid untuk menunaikan sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta hujan. Aku pun memasuki masjid melalui pintu Bani Syaibah. Nah, tak lama kemudian datang seorang pemuda berkulit hitam mengenakan 2 lembar karung yang usang. Nah, selembar ia gunakan untuk sarung, selembar ia gunakan sebagai selendang menempel di punyaknya. Ia pun duduk di tempat yang tersembunyi di sampingku. Ia lantas berdoa dengan kalimat berikut, yang kurang lebih artinya, duhai Tuhanku, amal buruk dan dosa-dosa telah menodai wajah-wajah kami, dan engkau pun menahan hujan dari langit untuk mendidik hamba-hambamu. Aku memohon kepadamu, duhai yang maha santun dan maha pengasih, yang dikenal oleh hamba-hambanya sebagai Tuhan yang maha baik, tolong saat ini juga turunkan hujan kepada mereka. Ini doa pemuda yang berkulit hitam tadi. Ia pun mengulang kalimat saat ini juga berkali-kali hingga awan-awan hitam berkumpul di langit dan hujan pun turun dari segala penjuru. Pemuda itu tidak meninggalkan tempatnya, ia duduk berzikir. Aku pun tak kuasa menahan tangis karena kehebatan mustajabnya doa pemuda tersebut atau orang yang berkulit hitam tersebut. Saat ia bangkit meninggalkan tempat duduknya, aku membuntutinya sehingga aku mengetahui di mana dia tinggal. Setelah itu aku mendatangi Fudail bin Iyad. Nah, mengapa engkau tampak sedih? Tanya beliau. Seorang telah mengalahkan kita, jawabku. Kemudian aku pun menceritakan apa yang terjadi kepada beliau. Nah, Fudail pun berteriak dan tersungkur, kemudian berkata, antarkan aku menemuinya. Waktunya terlalu sempit. Aku akan mencari tahu dulu tentang jati diri pemuda itu, jawab. Nah, keesokan harinya setelah sholat subuh, aku berangkat menuju tempat tinggal pemuda tadi. Ternyata di depan pintu duduk seorang laki tua yang mengenalku. Ia pun berkata, selamat datang wahai Abdurrahman. Itu julukan untuk Ibnul Mubarak. Apa keperluanmu? Kemudian dijawab, aku ingin membeli salah satu budak kulit hitam milikmu, jawabku. Lalu, aku memang memiliki banyak budak, silakan pilih mana yang engkau suka, ujarnya sambil memanggil budaknya satu demi satu. Nah, setiap kali ia menunjukkan budaknya, aku selalu menolak, bukan ini yang aku mau, hingga akhirnya aku melihat budak berkulit hitam yang kau maksud. Nah, orang tua itu kemudian bertanya, apakah budak ini yang engkau inginkan? Benar. Kemudian jawabnya, aku tidak menjual yang satu ini. Mengapa demikian? Dijawab, keberadaannya di rumahku membawa berkah. Ia tidak pernah meminta selain jatah makannya, dan itu pun dari hasil kerjanya sendiri menjual sumbu lampu hasil karyanya dengan harga yang sangat murah. Jika hari itu ia mampu menjualnya, maka ia makan darinya. Jika tidak, maka hari itu ia berpuasa. Para budak memberitahuku bahwasanya ia tidak pernah tidur pada malam hari dan tidak bergaul bersama teman-temannya yang sesama. Nah, jadi kenapa kok enggak kayak gitu? Karena dia sibuk memikirkan dirinya dan sungguh aku mencintainya, jawab pemilik budak itu. Apakah aku harus kembali kepada Sufyan Ats-Tsauri dan Fudail bin Iyad dengan tangan hampa, ujarku.
Kemudian dijawab, kedatanganmu ke rumahku adalah satu anugerah dan kemuliaan bagiku. Bayarlah sesuai harga yang engkau sukai dan bawalah dia. Akhirnya ia pun menjawab dengan berat hati. Kemudian aku pun membelinya dan membawanya ke rumah Fudail bin Iyad. Ketika dalam perjalanan dia bertanya kepadaku, "Duhai tuanku," maka jawabku, "Labbaik." Jangan berkata labbaik kepadaku. Hanyalah budak yang pantas mengucapkan labbaik kepada tuannya. Kemudian, apa yang bisa kubantu wahai kekasihku? Ucapku, kenapa engkau tidak membeli seorang budak yang kuat? Tubuhku lemah dan tak kuasa melayanimu dengan baik. Padahal tuanku telah menunjukkan kepadamu budak-budak yang jauh lebih kuat daripada aku, ucapnya. Kemudian dilanjutkan, jangan sampai Allah melihatku memperbudakmu. Sesungguhnya aku membelimu karena aku ingin melayanimu dengan tanganku sendiri. Aku akan membelikan rumah dan menikahkanmu. Ia pun menangis. Kenapa engkau menangis? Tanyanya. Engkau memperlakukanku seperti ia tiada lain karena engkau telah melihat hubunganku dengan Allah. Jika tidak, maka tidak mungkin engkau akan memilihku dari sekian banyak budak yang lain, jawabnya. Benar, aku mengetahui hubunganmu dengan Allah dari terkabulnya doamu, ujarku. Nah, ia lantas berkata, menurutku, insya Allah engkau adalah seorang yang soleh dan sungguh Allah memiliki hamba-hamba pilihan yang tidak akan Allah tunjukkan jati dirinya kecuali kepada hamba-hamba yang ia cintai dan ridhoi. Maukah engkau berhenti sejenak di sini sehingga aku bisa menyelesaikan beberapa rakaat sholat sunnah yang semalam yang belum sempat aku kerjakan? Mohonnya. Kemudian rumah Fudail sudah dekat, mengapa tidak sholat di sana saja? Jawabku. Nah, ia berkata, tidak, aku ingin sholat di sini saja. Urusan Allah tidak bisa ditunda-tunda. Ia pun masuk ke dalam masjid dan sholat sunnah sekian rakaat. Setelah selesai, ia menoleh kepadaku dan berkata, wahai Abdurrahman, apakah engkau memiliki keperluan denganku? Kemudian, ada apa? Mengapa engkau berkata demikian? Jawabku, karena aku akan segera pergi, ucapnya. Kemana? Ke akhirat, jawab budak tersebut. Jangan lakukan itu, izinkan aku hidup bahagia bersama, ucapku. Kemudian ia menjawab, budak tersebut, hidupku terasa enak ketika hubunganku dengan Allah tersembunyi. Saat engkau mengetahuinya, maka orang lain pun akan mengetahuinya. Aku tidak membutuhkan semua itu. Kemudian ia bersujud dan berkata, duhai Tuhanku, cabutlah nyawaku saat ini juga, kata budak tersebut. Kemudian aku pun segera mendekatinya dan ternyata ia telah meninggal dunia. Demi Allah, setiap kali mengenangnya aku selalu merasakan kesedihan dan dunia menjadi kecil dalam pandanganku. Ini adalah salah satu kisah dari budak yang mustajab doanya, luar biasa nggih. Demikian yang dapat kita sampaikan dari pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.